Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas biologi. Ya, hari ini kita berjumpa kembali masih dalam suasana pandemi COVID-19 sehingga kita harus berjumpa secara daring atau virtual. Mudah-mudahan semuanya selalu tetap dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap jaga kesehatan di rumah kalian masing-masing dengan selalu menggunakan masker kalau pergi keluar terutama, kemudian jaga jarak dan sesering mungkin melakukan cuci tangan. Mari kita awali kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih bersama saya Pak Pamuji Santoso. Mudah-mudahan hari ini bisa kita simak dengan baik materi pelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan mempelajari materi katabolisme, ya, di mana minggu yang lalu atau pertemuan yang lalu kita mempelajari metabolisme secara umum dan enzim. Metabolisme pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas adalah reaksi kimia dalam tubuh atau dalam sel makhluk hidup, dan terbagi menjadi dua, ada katabolisme dan anabolisme. Katabolisme adalah reaksi pemecahan, sedangkan anabolisme adalah reaksi penyusunan. Nah, hari ini kita akan khusus mempelajari reaksi katabolisme, yang salah satu contohnya adalah peristiwa respirasi atau pernafasan. Adapun kompetensi dasar masih sama dengan pertemuan kita yang kemarin, masih merupakan bagian kompetensi dasar KD.3.2, yaitu menjelaskan proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis. Kemudian KD4.2, jadi kamu diharapkan bisa menyusun laporan hasil percobaan tentang mekanisme kerja enzim, fotosintesis, dan respirasi anaerob. Adapun tujuan pembelajaran, setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan kalian peserta didik mampu pertama menjelaskan tujuan respirasi pada makhluk hidup, kemudian bisa menjelaskan jenis-jenis respirasi, dan bisa mengidentifikasi tahap-tahap dalam respirasi aerob. Baik, kita masuk ke materi. Katabolisme, ya, mengulang yang sudah kita bahas minggu yang lalu. Ini adalah reaksi pemecahan senyawa organik, senyawa kompleks yang berukuran besar dipecah menjadi senyawa anorganik atau senyawa yang lebih sederhana, bersifat eksoterm atau melepaskan panas, dan eksergonik, yaitu akan melepaskan energi. Katabolisme bertujuan untuk menghasilkan atau membebaskan energi yang ada dalam suatu molekul organik. Contoh dari katabolisme adalah respirasi. Ini sudah kita bahas sebetulnya pada pertemuan yang lalu, cuma perlu saya tampilkan kembali supaya untuk merefresh. Oke, kita masuk ke respirasi secara spesifik. Jadi respirasi ini adalah peristiwa pembongkaran atau pemecahan karbohidrat dengan tujuan untuk membebaskan atau melepaskan energi yang terdapat di dalamnya. Jadi dalam karbohidrat yang kita kenal sebagai salah satu makanan yang mengandung energi tinggi, maka karbohidrat sering disebut sebagai sumber energi karena memang di dalamnya terdapat energi, dan energi tersebut hanya bisa dibebaskan melalui proses respirasi. Respirasi ada dua jenis, ada respirasi aerob dan respirasi anaerob yang semuanya akan kita pelajari. Respirasi anaerob itu adalah respirasi yang tanpa menggunakan oksigen, sedangkan aerob adalah respirasi yang menggunakan oksigen. Untuk respirasi anaerob, ya,
yang akan kita pelajari yaitu nanti ada fermentasi alkohol yang terjadi pada sel-sel ragi dan juga fermentasi asam laktat. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan hanya membahas respirasi aerob. Ya, tolong ini disimak dengan baik-baik karena ini materi ini cukup baru bagi kalian, belum pernah dipelajari di jenjang sebelumnya. Respirasi aerob ini adalah peristiwa pembongkaran karbohidrat dengan tujuan melepaskan energi dengan bantuan oksigen. Ya, jadi kata kunci perbedaan aerob sama anaerob adalah ada pada penggunaan oksigen. Respirasi aerob itu perlu kalian pahami ya, berlangsung di dalam sel organisme. Maka respirasi aerob sering juga disebut respirasi intrasel atau respirasi yang berlangsung di dalam sel. Jadi respirasi aerob bukan berlangsung di paru-paru, tapi di seluruh sel tubuh kita. Ya. Kalau ingin hidup, berarti dia harus memproduksi energi, dan energi hanya bisa diproduksi melalui proses respirasi. Jadi mungkin yang masih punya pemahaman respirasi atau pernafasan berlangsung di dalam paru-paru itu kurang tepat ya. Yang tepat, respirasi berlangsung sebetulnya di dalam setiap sel-sel tubuh ya, termasuk sel-sel paru-paru. Ini sebuah sel, jadi dalam sebuah sel inilah berlangsung proses respirasi ya, terutama pada bagian yang saya beri lingkaran merah ini adalah organel yang bernama mitokondria. Nah, ini mitokondria kalau di zoom ya seperti ini strukturnya, ada membran luar yang berwarna merah ini dan membran dalam yang berlipat-lipat ya. Membran dalam sering juga disebut sebagai krista. Nah, di sebelah dalam krista ini berisi cairan mitokondria yang disebut matriks. Tolong, ini organel yang sangat penting dalam proses respirasi ya. Ada sekali lagi mitokondria ya. Mitokondria terdiri dari dua membran ya, ada membran luar dan membran dalam. Membran dalam berupa lipatan-lipatan yang disebut krista, dan di dalamnya ada cairan yang disebut matriks. Tolong ini bagian-bagiannya disimak dengan baik, dipahami dengan baik. Jadi disinilah nanti tempat utama proses respirasi aerob, mitokondria. Adapun persamaan reaksinya, respirasi aerob adalah pembakaran ya glukosa, ini C6H12O6. Ini adalah molekul glukosa, merupakan molekul penyusun karbohidrat. Jadi karbohidrat yang kalian makan nanti akan dibongkar di saluran pencernaan menjadi glukosa. Glukosa nanti dibawa oleh darah masuk ke seluruh sel-sel tubuh. Ketika sampai sel-sel tubuh, glukosa akan dibakar dengan menggunakan oksigen, karena ini respirasi aerob ya. Kemudian bereaksi mereka dibakar akan melepaskan karbon dioksida, melepaskan juga uap air, dan juga dihasilkan energi. Jadi produk utama kita adalah energi. Produk utama kita adalah energi. Ya, sedangkan H2O dan karbon dioksida adalah zat sisa. Dan peristiwa ini, reaksi ini itu bukan reaksi yang sederhana, tapi reaksi yang cukup kompleks melalui 4 tahap yang akan kita pelajari satu persatu, tahap demi tahap. Jadi tolong disimak dengan baik. Sebelum kita masuk ke tahap-tahap, ada satu senyawa atau molekul yang perlu kalian pahami, yaitu adenosin trifosfat atau ATP. Inilah molekul yang diproduksi dalam respirasi
aerob. Inilah molekul yang menjadi tujuan utama dari respirasi aerob, yaitu memproduksi ATP. ATP ini adalah suatu senyawa organik yang mengandung energi tinggi pada ikatan antar gugus fosfatnya. Jadi ini adenosinnya, ini adenosin ya. Sedangkan ini ikatan 3 fosfat, ada 3 gugus fosfat. Dan pada ikatan-ikatan ini, antar fosfat ini, itu terkandung energi yang tinggi dan akan lepas jika mengalami pemutusan. Ya. Kalau kita ibaratkan dalam kehidupan sehari-hari, ATP, adenosin trisfosfat ini adalah ibaratnya adalah batu baterai. Ya, batu baterai kan energi dalam kehidupan kita sehari-hari yang kita manfaatkan untuk menghidupkan remote control, menghidupkan mainan dan lain sebagainya, menghidupkan jam dinding yang siap pakai. Nah, dalam tubuh kita ada energi siap pakai yang ATP. Ya. Setiap pemutusan, ya, perlu kalian pahami, setiap proses pemutusan pada saat gugus fosfatnya akan dilepaskan sejumlah dalam bentuk kalor. Setiap pemutusan pada salah satu gugus fosfatnya akan dilepaskan sejumlah energi. Kemudian ATP terbentuk melalui proses fosforilasi atau penambahan fosfat pada molekul ADP. Adalah adenosin difosfat. Berarti fosfatnya ada mengalami penambahan fosfat atau fosforilasi sehingga terbentuk ATP. Kurang lebih ini fosforilasi ADP tambahin fosfat 1 ATP. Ini terjadi pada proses ya. Ini kurang lebih ilustrasinya. Ini pembakaran glukosa. Nanti ini akan menambahkan sehingga terbentuk ATP. Yang terbentuk akan digunakan aktivitas sehingga terbentuk ADP. ADP ini ADP dari respirasi ketambahan positif, ADP lagi terus berputar. Seperti itu. Ke tahap respirasi aerob tahap ya. Pertama ada glikolisis, kedua dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga siklus atau siklus asam sitrat SAS, keempat respirasi spor elektron. Ya, jadi respirasi aerob yang tadi pembakaran glukosa oleh oksigen menjadi karbon dioksida, H2O dan energi itu ternyata melalui 4 tahap ini. Ya. Tolong ini dipahami, dihafal kalau bisa ya, 4 tahap ini secara berurutan, tidak boleh terbolak-balik. Nah, seperti ini di mana berlangsungnya. Jadi kalau glikolisis, ini glikolisis pengerubahan glukosa menjadi asam pirufat itu berlangsung di sitoplasma, di sitosol ya, atau sitoplasma cairan sel ya. Nanti setelah berubah menjadi pirufat, asam pirufat, baru nanti pirufat ini bisa masuk ke dalam mitokondria. Nah, ini mitokondria ya. Tahap berikutnya setelah glikolisis ada dekarboksilasi, siklus Krebs dan rantai elektron itu berlangsung di dalam mitokondria. Oke, mungkin bisa dipahami ya. Ini akan kita pelajari proses-prosesnya. Oke, untuk proses glikolisis, ini proses glikolisis ya. Proses glikolisis ini adalah proses pemecahan molekul glukosa. Proses pemecahan molekul glukosa menjadi 2 asam pirufat ya. Prosesnya panjang. Ini glukosa, ini 1 molekul glukosa terdiri atas 6 karbon ya, menjadi 2 asam pirufat. Asam pirufat 3 karbon ya. Jadi pemecahan 1 molekul berkarbon 6 menjadi
dua molekul yang berkarbon 3 yaitu asam pirufat. Prosesnya panjang. Di awal itu akan membutuhkan 2 ATP. Awal proses glikolisis membutuhkan 2 ATP, namun pada tahap berikutnya ini tahap ini itu melepaskan, membebaskan, menghasilkan 4 ATP. Coba kita hitung 1, 2, 3, 4. Sehingga karena di awal membutuhkan 2 ATP, di akhir 4 ATP berarti surplus ada 2 ATP. Jadi produk glikolisis 2 ATP. Kemudian dalam proses pemecahan nanti akan ada hidrogen dan elektron yang terlepas, nanti akan ditangkap oleh senyawa yang namanya NAD. NAD, nikotinamida adenin dinukleotida, NAD. Nanti dia akan menangkap hidrogen dan elektron membentuk NADH. Ini molekul perantara, ya, ini molekul perantara NADH yang sebagai sumber elektron dan hidrogen bagi proses nanti transport elektron. Ya, berapa NADH yang terbentuk? Ada 2 NADH, 1, 2. Maka ada hasilnya 2 NADH. Dan juga menghasilkan tentu saja proses glikolisis menghasilkan 2 asam pirufat. Nah, ini produk dari glikolisis berlangsung di sitoplasma atau cairan sel. Bahan dasarnya adalah 1 glukosa. Dan perlu kalian ketahui juga berlangsung dalam keadaan anaerob. Jadi glikolisis tanpa oksigen. Ya, mudah-mudahan masih bisa mengikuti ya. Memang ini agak beririsan dengan pelajaran kimia ya. Baik, berikutnya adalah tahap dekarboksilasi oksidatif, yaitu perubahan 2 asam pirufat ya. Ini asam pirufat tadi berkarbon 3 ya, menjadi 2 asetil ya, menjadi 2 asetil, 1 asetil 2 karboni asetil ya. Karena ini tadi kita dari tadi kan asam piruvatnya 2 asam pirufat ya. Berarti nanti yang terbentuk juga 2 asetil. Kalau gambar di sini kan 1 asam pirufat, berarti nanti hasilnya 1 asetil. Ya. Kalau ini berlangsung dalam keadaan aerob harus ada oksigen, kemudian berlangsung di membran luar dan juga di matriks mitokondria. Ya. Hasilnya ya, hasilnya adalah terbentuk 2 asetil CoA, karena kalau 2 asam pirufat berarti 2 asetil CoA, kalau 1 asam pirufat berarti 1 asetil CoA. Kemudian terbentuk juga 2 NADH ya. Kalau 1 asam pirufat berarti 1 NADH. Kemudian dilepaskan juga 2 karbon dioksida. Kalau sini 1 pirufat berarti 1 CO2. Kenapa dilepaskan karbon dioksida? Karena di sini asam pirufat ada 3 karbon, asetil ada 2 karbon, berarti ada karbon yang lepas, yaitu dalam bentuk karbon dioksida. Dekarboksilasi sendiri dari namanya ini berarti ada pelepasan karbon dioksida dalam keadaan aerob, oksidatif, dalam keadaan ada oksigen. Nah, itu kurang lebih dekarboksilasi oksidatif ya, bahannya asam pirufat menjadi asetil CoA. Mudah-mudahan masih bisa dipahami ya produknya ini. Produknya 2 asetil, 2 NADH dan 2 CO2. Kemudian masuk ke tahap yang ketiga yaitu siklus Krebs. Ini adalah rangkaian reaksi yang bersifat siklik, artinya siklik itu kembali ke bentuk semula, kembali ke senyawa semula, yang diawali dari reaksi antara asam oksaloasetat dengan asetil CoA. Oksaloasetat ini adalah senyawa berkarbon 4 ya, C4, bereaksi dengan asetil berkarbon 2, terbentuk asam sitrat. Ini asam sitrat 6 karbon. Ya, maka sering juga disebut siklus asam sitrat,
siklus Krebs ini, karena senyawa yang pertama kali terbentuk adalah asam sitrat, ya, berkarbon 6. Kemudian melalui proses yang bersifat siklik, rangkaian bersifat siklik kembali lagi menjadi oksaloasetat lagi. C6 kembali menjadi C4, berarti nanti ada karbon yang dilepaskan, ya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk karbon dioksida. C6 menjadi C4, berarti ada 2 karbon yang dilepaskan ini. Ya, CO2 dilepaskan di sini mengurangi karbon 1, membentuk ketoglutarat yang berkarbon 5, kemudian dilepaskan lagi ketoglutarat menjadi suksinil CoA, ya, 4 karbon, dan seterusnya sampai oksaloasetat lagi. Berlangsung siklus Krebs ini berlangsung di matriks mitokondria, ya. Bahan dasarnya tadi adalah asetil CoA. Kalau kita meruntut dari atas, kalau dari 1 glukosa berarti ada 2 asetil CoA yang terbentuk. Kalau digambar di sini, ini asumsinya adalah siklus Krebs dengan bahan dasar 1 asetil. Produknya apa saja? Ada NADH. NADH-nya berapa? NADH-nya kalau di sini ada 1, 2, 3. Kenapa 3? Karena dari 1 asetil. Kalau dari 2 asetil maka akan terbentuk 6 NADH. Kemudian juga akan dibentuk FADH. FADH juga senyawa pengangkut atau pengikat hidrogen dan elektron. Ya, ini ada 1 kalau bahan dasarnya 1 asetil. Kalau dari 2 asetil maka terbentuk 2 FADH. ATP-nya berapa? ATP-nya ini ada GTP, ini guanosin trifosfat, ini yang nanti akan dikonversi menjadi ATP akhirnya, ya. Ini terbentuk 2 ATP, ya. Karena ini 1, kenapa 1? Karena dari 1 asetil. Hati-hati. Kemudian CO2-nya ada, kalau di sini ada 2 CO2, ya, 1, 2. Tapi kalau asetilnya 2 berarti karbon dioksidanya 4. Itu produk dari siklus Krebs, ya. Saya jelaskan secara sederhana, ya. Ini sebetulnya kalau menjelaskan dengan reaksi oksidasi, reduksi oksidasi itu akan jauh lebih rumit. Ya, ini saya sampaikan secara simple, secara sederhana, ya. Jadi ini produk-produk siklus Krebs, ya, lokasinya matriks mitokondria. Baik, kita masuk ke reaksi tahap yang keempat dari respirasi aerob, yaitu rantai transport elektron. Ini adalah peristiwa aliran hidrogen dan elektron di sepanjang membran dalam mitokondria atau yang disebut krista. Nah, seperti ini, ya, ilustrasinya. Nanti Na dalam proses siklus Krebs nanti menghasilkan NADH, dalam proses glikolisis menghasilkan NADH, dalam proses dekarboksilasi juga menghasilkan NADH. Ini nanti hidrogen ini nanti akan dilepaskan, hidrogen dan elektron akan dilepaskan, kemudian akan mengalir di sepanjang krista mitokondria. Dan ketika terjadi aliran elektron, ya, ditangkap, kemudian dilempar, ditangkap lagi, dilempar lagi, itu akan terbentuk energi. Dan energi yang terbentuk nanti akan digunakan untuk pembentukan ATP, ya, untuk pembentukan ATP. Ini saya gambarkan kurang lebih ilustrasi, ya. Di sini terlihat adanya ada enzim, ya, ada enzim yang berfungsi membantu proses aliran elektron. Nanti ada enzim yang disebut sitokrom, ya. Kemudian ada protein Q dan seterusnya. Sitokrom itu ada banyak, ada sitokrom A, ada sitokrom B, ada sitokrom C. Ini enzim yang membantu proses aliran elektron sehingga nanti terbentuk ATP. Elektron ini dari mana? Elektron ini berasal dari NADH yang dihasilkan melalui 3 tahap sebelumnya: glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs.
Nanti setelah melalui rantai elektron, nanti akan terbentuk ATP. Ini sudah ada eh, konversinya, ya, di mana setiap satu NADH akan dikonversi melalui rantai transport elektron menjadi 3 ATP. Setiap satu FADH akan dikonversi menjadi 2 ATP. Ini sangat penting, tolong jangan sampai lupa. Jadi satu NADH 3 ATP, satu FADH 2 dikonversi menjadi 2 ATP. Ya. Dan nanti pada rantai transfer elektron bahannya itu kan ada 10 NADH, di mana di glikolisis ada 2 NADH, di dekarboksilasi ada 2 NADH, di cyclase scrap ada 6 NADH, sehingga total ada 10 NADH. Kemudian FADH2 itu dihasilkan hanya pada cyclase scrap, dihasilkan 2 FADH2 saja. Kemudian nanti ada oksigen yang akan berfungsi sebagai penangkap elektron terakhir. Sehingga total ATP yang dihasilkan itu 34 ATP. Dari mana 34? 10 NADH nanti akan menghasilkan berarti 30 ATP. 2 FADH2 berarti akan menghasilkan 4 ATP. Total 34 ATP. Ya, dan nanti hidrogen dan elektron terakhir akan ditangkap oleh oksigen membentuk H2O. Mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami ya, itu prosesnya. Ini tahap terakhir, tahap yang paling banyak menghasilkan adenosin trifosfat 34 ATP. Ini ringkasannya kurang lebih, kalau tadi kan saya sampaikan secara parsial per tahap, ini secara menyeluruh ya. Pertama, glikolisis itu adalah pemecahan glukosa menjadi 2 asam pirufat, ya. Senyawa berkarbon 6 dipecah menjadi 2 senyawa berkarbon 3, yaitu asam pirufat. Ya. Glikolisis ya, menghasilkan 2 ATP dan juga menghasilkan 2 NADH. Tahap berikutnya adalah dekarboksilasi oksidatif, yaitu perubahan asam pirufat menjadi 2 asetil-CoA. Ya, dekarboksilasi oksidatif ya, berlangsung dalam keadaan aerob. Kalau ini glikolisis dalam keadaan anaerob. Produknya adalah 2 CO2 dan juga 2 NADH. Tahap berikutnya adalah cyclase scrap. Ya, cyclase scrap berlangsung di matriks mitokondria. Produknya adalah, kalau dari 2 asetil maka ada 6 NADH, FADH-nya ada 2, kemudian ATP-nya 2 dan juga 4 CO2. Tahap yang terakhir yaitu ada rantai transport elektron ya, tahap RTE. Di mana produknya ada 6 ATP, Na2 NADH akan menjadi 6 ATP, kemudian 2 NADH akan menjadi 6 ATP, ya, NADH dari dekarboksilasi oksidatif. Kalau ini 6 NADH, 2 FADH yang berasal dari glikolisis. Kemudian 6 NADH dari cyclase scrap akan dikonversi menjadi 18 ATP. Kemudian 2 FADH2 akan dikonversi menjadi 4 ATP ya, karena setiap satu FADH 4 ATP. Sehingga totali itu ada 34 ATP. Dan terakhir, nanti oksigen akan mengikat elektron dan hidrogen menjadi H2O pada proses rantai transport elektron, sehingga prosesnya berhenti. Jadi elektron dan hidrogen nggak kemana-mana lagi, dia diikat oleh oksigen, tidak mengalir lagi.
Demikian penjelasan saya tentang respirasi aerob, ya proses pernapasan yang berlangsung dalam setiap sel-sel tubuh kita, di mana hasil akhirnya adalah pembentukan ATP. Ya, total ATP yang dihasilkan berarti 38 ya, dari rantai transport elektron itu 34, dari glikolisis 2 ATP, dan dari siklus Krebs 2 ATP. Total 38 ATP. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Tingkatkan belajar, pelajari berulang-ulang lagi ya, jangan patah semangat. Dan ya, saya akhiri dengan ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.